الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan dengan tanggal 7 Desember 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri, berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه
ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Jamaah sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita kaji adalah ayat nomor 20. Apa bunyinya? Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka enggak mau beriman? Kenapa mereka enggak mau beriman? Siapa mereka? Orang-orang kafir, kaum musyrikin. Maksud dari pertanyaan ini adalah celaan bagi mereka, orang-orang kafir. Kok bisa-bisanya mereka itu enggak mau beriman? Padahal bukti tentang kebesaran Allah sudah sangat apa? Jelas, sudah sangat banyak, sudah sangat gamblang dan sangat bermacam-macam. Ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin. Kenapa enggak mau beriman? Di ayat yang ke-21 masih dilanjutkan tentang keburukan kaum musyrikin. Apa keburukan mereka? Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Salah satu di antara keburukan kaum musyrikin, apabila dibacakan Al-Quran, maka mereka enggak mau sujud. Enggak mau apa? Sujud. Alias mereka tidak tersentuh saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan ini menunjukkan betapa keras pun sebenarnya hati kecil mereka. Apa? Hati kecil mereka kagum dengan Al-Quran. Kok bisa? Kok bisa mereka sebenarnya itu kagum dengan bacaan Al-Quran? Karena mereka orang Arab. Quran itu level
kefasihannya, apa? Level kefasihannya, keindahan tata bahasanya itu level yang paling tinggi dalam bahasa Arab. Tidak ada kosakata kalimat yang lebih fasih, yang lebih indah dibandingkan Al-Quran. Tidak ada. Dan orang-orang musyrikin Quraisy tahu itu. Karena mereka para pujangga. Mereka adalah ahli sastra. Mereka itu ngerti tata bahasa Arab. Nek kayak nyongkalin jenengan ya manjen orang mudeng, malah utuh mandan. Pancen ora mudeng. Kita ini ya yang nggak paham bahasa Arab. Nggak paham apa? Bahasa Arab. Itu dengar Al-Quran. Berbeda suasana hati kita dibandingkan dengar apa? Ebeg. Sama atau beda? Bedanya apa? Jadi ngantuk ke gue. Kita padahal nggak ngerti apa? Bahasa Arab. Kebanyakan kita nggak ngerti bahasa Arab. Bahkan pernah saya ceritakan kalau nggak salah di sini atau di pengajian Asmaul Husna. Ada semacam eksperimen. Ada seorang Muslim di negeri Barat. Ada seorang Muslim di negeri Barat. Ingin melakukan eksperimen. Apa yang dilakukan? Kemudian dia bawa Walkman, bawa player ya, MP3 atau MP4, isinya adalah Al-Quran. Kalau nggak salah yang diperdengarkan surat Al-Fatihah gitu, yang baca salah satu imam Masjidil Haram kalau nggak salah. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, random lah dia pilih orang nemu di jalan gitu. Kemudian ditawari, mau nggak kamu dengerin ini? Mau, lanjut. Nggak mau, nggak dipaksa. Mau. Dari sekian banyak orang yang ditawari, selesai dengerin ditanya, kamu tahu nggak ini apa? Enggak. Nggak tahu. Apa perasaanmu? Tenang. Dia nggak tahu bahwa itu adalah indah. Ada lagi yang komentarnya saya kayak terbang ke awang-awang. Ada yang dengerin sambil apa? Merem itu, ngantuk itu. Merem gitu, kayak apa namanya? Menikmati. Padahal nggak ngerti bahasa Arab. Boro-boro ngerti bahasa Arab. Itu Quran aja nggak tahu bahwa itu adalah Al-Quran. Berarti kalau ada orang Arab asli loh ya, Arab asli. Nah, kalau Arab keturunan mungkin banyak yang sudah nggak ngerti bahasa Arab. Ini orang Arab asli, orang Quraisy, yang saat itu mereka adalah pujangga-pujangganya Arab. Dengar Al-Quran kok nggak tersentuh. Itu terlalu. Maka Allah katakan, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kok bisa-bisanya ketika dibacakan Al-Qur'an mereka enggak sujud, enggak tersentuh, enggak patuh, enggak manut. Itu menunjukkan apa wau? Keras kepala. Walaupun hati kecilnya mereka itu suka. Apa buktinya hati kecilnya mereka suka? Dalam beberapa buku sejarah, salah satunya dalam buku Sirah Ibnu Ishaq, itu diceritakan bahwa dedengkot kaum musyrikin itu kalau malam-malam apa yang mereka lakukan?
nyuri denger. Apa nyuri denger? Nguping. Nguping apa? Bacaan Rasulullah SAW. Di dalam buku sejarah tadi disebutkan dalam kisahnya ada 3 orang yang ketahuan apa? Nguping. Abu Sufyan. Sinten? Abu Sufyan. Al-Akhnas. Sinten? Al-Akhnas. Yang ketiga Abu Jahal. Berapa orang? Iya. Nomor 1, nomor 2 masuk Islam. Nomor 3 enggak. Meninggal, mati dalam keadaan kafir. Diceritakan dalam kisah itu, 3 orang ini, tentunya Abu Sufyan sama Al-Akhnas pas kejadian ini masih apa? Masih musyrik, belum masuk Islam, belum. Makanya tadi saya katakan dedengkot musyrikin Quraisy saat itu sebelum masuk Islam. Mereka bertiga kalau datang malam hari mereka akan keluar dari rumah mengendap-endap mendekati rumahnya Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW malam hari beliau baca Al-Quran. Beliau baca Al-Quran. Dan 3-tiganya itu nyari tempat yang kira-kira nggak kelihatan sama orang lain. Misalnya Abu Jahal di utara, Abu Sufyan di mana? Selatan rumah maksudnya. Terus satunya lagi siapa tadi? Al-Akhnas di barat. Mocok-mocok lah, pada mocok. Mereka dengerin sampai kapan? Sampai fajar. Berarti nggak cuma 5 menit loh. Mereka dengerin dari malam sampai fajar. Mereka nikmati. Begitu menjelang fajar atau begitu fajar, takut ketahuan maka mereka buru-buru pulang. Qaddarallahu masya'a fa'al. Allah takdirkan. Ketika pulang itu ketemu di satu jalan yang sama. Kok kang ngendi? Lah kok kang ngendi? Akhirnya masing-masing ketahuan bahwa baru apa? Nguping. Lalu mereka pun berkata, aja balen-balen. Jangan sampai kita mengulangi perbuatan ini. Kenapa? Khawatir ada masyarakat kita yang tahu. Khawatir ada masyarakat kita yang tahu bahwa kita nguping bacaannya Muhammad. Bahaya. Bahayanya apa? Wah, nanti masyarakat kita bisa-bisa terbawa Muhammad semua. Pokoknya Abu Jahal. Dijadikan apa? Dijadikan dalih buat masyarakat. Janji. Malam kedua, 3-tiganya nggak bisa menahan diri untuk mendengarkan lagi. Dan masing-masing dari mereka batin. Ya kayaknya tahu orang lah. Sing liyane kayaknya orang tekal. Kayaknya si Akhnas ngomong, Abu Jahal ora bakal datang lagi. Abu Jahal ngomong apa? Al-Akhnas kayaknya ora tekamani. Abu Sufyan juga sama. Dan mereka mengambil posisi yang menurut mereka juga nggak akan ketahuan. Berjalanlah sampai fajar lagi. Dan ketika pulang Allah takdirkan ketemu lagi. Loh, kok kamu lagi? Dan malam yang ketiga terulang lagi. 3 malam berturut-turut. Akhirnya ketemu lagi, Allah takdirkan ketemu lagi malam ketiganya. Kemudian pokoknya sekarang kita harus sumpah. Harus apa? Sumpah. Sumpah apa? Gak akan mengulangi perbuatan ini lagi.
Betul, akhirnya sumpah mereka enggak. Tapi Al-Akhnas ini, dia tetap penasaran. Pagi harinya pergi ke rumahnya siapa? Abu Sufyan. Sampai di sana tanya Abu Sufyan, apa perasaanmu ketika dengerin Al-Quran itu? Ya, penasaran. Kata Abu Sufyan, sebagian saya ngerti maksudnya apa, bahasa Arab, tapi ada sebagian yang saya nggak ngerti. Ya, karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang indah, sastra tinggi gitu ya. Kata Al-Akhnas, sama, aku juga kayak gitu perasaannya. Dah, pulang ke rumahnya siapa? Siapa saja? Abu Jahal. Siapa yang ke rumahnya Abu Jahal? Al-Akhnas. Ya. Al-Akhnas pergi ke rumahnya Abu Jahal dan pertanyaannya sama. Abu Jahal, apa perasaanmu? Dan jawaban Abu Jahal berbeda. Gak seperti jawabannya siapa? Abu Sufyan. Apa kata Abu Jahal? Akhnas, kita ini, kabilah kita ini, selalu bersaing dengan kabilahnya Muhammad. Kita ini selalu berebut pengaruh di masyarakat. Antara kabilah kita dengan kabilahnya siapa? Muhammad. Mereka rajin kasih makan, rajin berbagi makanan. Kita rajin berbagi makanan. Berarti tetap apa? Seimbang. Mereka sering memberikan tunggangan buat orang yang nggak punya tunggangan, kasih kendaraan. Kita melakukan hal yang sama, tetap sepadan. Mereka sering sedekah, kita juga sering sedekah, tetap kita sepadan. Hari ini kabilahnya Muhammad ada yang ngaku jadi nabi. Kabilah kita tidak ada. Kita bisa kalah. Kalah apa? Kalah saingan, kalah pengaruh. Gak mungkin aku mau beriman dengan Muhammad. Akhnas pergi. Coba jenengan perhatikan. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Akhnas akhirnya masuk Islam. Abu Jahal mati kafir. Jadi orang-orang musyrikin itu aslinya mereka tuh takjub dengan Al-Quran. Tapi karena keras napa? Kepala, akhirnya mereka nggak mau beriman. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dibacakan Al-Qur'an, kenapa mereka enggak mau sujud? Enggak mau sujud. Maksudnya apa sujud di sini? Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama maknanya mereka tidak mau sujud, artinya enggak mau sholat. Enggak mau apa? Sholat. Diceritakan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW kalau lagi sholat, apa yang mereka lakukan? Ganggu. Ganggunya dengan apa? Tepuk-tepuk tangan sambil sweet. Nek sholat yang beriki terganggu apa? Motor apa maning? Nek lagi anak konser ora ngormati wong sholat. Ya, kaum musyrikin Quraisy itu ketika Rasul SAW lagi sujud, lagi sholat, diganggu sama mereka dengan apa? Apa tadi? Tepuk tangan dan
Sweet apa? Siul. Singsot. Sweet-sweetnya itu ganggu gitulah ya. Sweet-sweetnya itu ganggu. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 35. Surat apa? Al-Anfal ayat 35. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Sesungguhnya salatnya, ibadahnya orang-orang musyrikin di Ka'bah itu enggak lebih dari siulan dan apa? Tepuk-tepuk tangan, ya. Ini penafsiran yang pertama. La yasjudun artinya enggak mau apa? Salat. Ya, diajak salat malah menghina orang-orang yang salat. Ada enggak orang di zaman ini diajak salat malah ngece? Wonten? Pak, salat ya. Titip salam ya. Titip salam. Mau siapa? Mau malaikat. Astagfirullah. Ya. Ada orang seperti itu. Sabar. Ya. Jangan bosan untuk mengajak. Dia enggak bosan untuk menghina. Kenapa kita bosan? Mengajak. Menghina baik atau jelek? Jelek. Ngajak sholat? Baik. Kenapa orang enggak bosan berbuat jahat, kita bosan berbuat baik? Kan kewalik. Seharusnya yang bosan siapa? Yang berbuat buruk. Kita berusaha berbuat baik, ya jangan bosan. Sambil diapakan? Didoakan. Ini penafsiran yang pertama. Apa tadi? Tidak mau sholat. Penafsiran yang kedua, la yasjudun artinya la yakhda'un. La yakhda'un itu artinya enggak patuh, enggak tunduk. Apa? Enggak patuh, enggak tunduk. Maksudnya apa Ustaz? Enggak patuh ya, enggak patuh dengan isi Al-Quran. Ya, enggak patuh dengan isi Al-Quran. Disuruh untuk menyembah Allah saja, hanya menyembah Allah tok, enggak mau. Apa komentar mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida. Kok bisa-bisanya Muhammad itu mengatakan sembahan itu cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini aneh bin ajaib, kata mereka. Disuruh nyembah cuma Allah enggak mau. Malah dijadikan sebagai bahan apa? Olok-olokan, bahan ejekan. Ya. Disuruh menyembah kepada Allah, jawabannya inna wajadna aba'ana ala ummah. Kawit mien wis kaya kiye. Dari dulu kami sudah seperti ini. Kami setia dengan ajaran nenek moyang. Ora bakal pedhot toyote jere Adam alaihi salam koyote dewek. Ya. Nabi Adam alaihi salam adalah orang yang patuh kepada sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Diajak untuk meninggalkan riba. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba. Alasannya? Ya bisa bisnis yuk. Di zaman ini bisnis nggak pakai pinjaman yang berbunga. Dari mana bisa bisnis? Wong dibacakan ayat Al-Quran. Jelas-jelas ayat Al-Qurannya. Terlalu banyak nopo? Alasan ini, alasan itu. Ya. Jangan kita seperti orang-orang yang dicela di dalam Al-Quran tadi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala
apapun perintah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, berusaha untuk dipatuhi. Kalau belum bisa patuh, jangan menolak. Jangan apa? Menolak. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Silahkan menikah 2, 3, 4, tidak apa-apa. Poligami. Senang teman. Nek bisa adil. Kalau ibu-ibu belum bisa menerima, maksudnya urung bisa ngamalakan. Ibu-ibu ya orang ngamalakan, bapaknya ding. Jenengan belum bisa mengamalkan. Karena mungkin belum kuat, belum bisa adil. Syariatnya diterima. Syariatnya diterima. Katakan, saya yakin poligami itu ajaran agama, tapi saya belum bisa. Saya siapa? Nyong. Jadi saya nggak ngomongin jenengan. Mungkin jenengan ada yang mampu loh, masa jamaah mampu, satu orang mampu, ya apa-apa. Ora kuwalat ora kok. Jadi jamaah nyalip siapa? Ustadz nyalip apa? Poligami ora apa-apa. Sing penting ilmune anak. Ilmune anak. Apa maning? Duitnya anak. Terus wanine anak. Yeah. Ilmunya ada, uangnya ada, keberaniannya ada. Ya itu kuatnya itu di keberanian itu. Ya. Nek nikah nyimpe gue berarti anu kecing gue. Kan sah Ustaz, nggak pakai izin istri. Sah. Akan tetapi akan banyak masalah di belakang. Kenapa kita cari masalah? Ya. Kenapa cari masalah? Akan banyak masalah. Bukan hanya masalah dengan istri saja, termasuk masalah nanti dengan anak. Andaikan kita meninggal dunia, andaikan kita meninggal dunia mendadak, kemudian anak kita ini nggak ada dokumen apa nih resmi nih, kan kasihan anak kita. Istri kita harusnya kalau ada dokumen resminya bisa dapat warisan dari kita. Enggak ada. Banyak. Buntutnya itu panjang. Jadi poligami itu asal semangat 45. Ya, harus ada modal. Mulane ngerti seprene sing ngomong urung. Urung kudu ora. Baik. Ada satu pembahasan penting. Jadi ada berapa penafsiran tadi? 2. Satu apa? Tidak sholat, tidak mau sholat. Yang kedua, tidak mau patuh. Ada pembahasan penting. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini tentang disyariatkannya sujud tilawah. Sujud apa? Tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika membaca atau mendengar ayat Al-Quran yang isinya perintah untuk sujud. Atau cerita tentang sujudnya orang-orang yang beriman. Atau ayat yang berbunyi tentang celaan bagi orang yang tidak mau sujud. Sebagian ulama dan banyak ulama berdalil dengan ayat ini disyariatkannya sujud apa? Tilawah. Mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan apa? Sunnah. Ya, di antara yang mengatakan wajib ulama Hanafiyah. Hanafiyah. Imamnya Abu Hanifah. Di antara ulama yang mengatakan sunnah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah.
banyak. Lebih apa? Lebih banyak. Dan kayaknya pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Hukumnya apa? Sunnah. Kenapa lebih kuat? Karena ada riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW mendengar Zaid bin Thabit baca surat An-Najm. Surat apa? An-Najm. Dan beliau enggak sujud. Siapa yang enggak sujud? Rasulullah SAW. Kata Zaid bin Thabit, qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam An-Najm. Aku pernah bacain surat An-Najm di hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam yasjud fiha. Dan Rasulullah SAW tidak sujud. Karena dalam surat An-Najm di ayat yang terakhir itu bunyinya fasjudu lillahi wa'budu. Fasjudu, sujudlah kepada sinten? Allah. Wa'budu, dan beribadahlah kepada Allah. Surat An-Najm ayat 62. Ternyata Nabi SAW enggak sujud. Kalau andaikan sujud tilawah itu wajib, pasti enggak akan ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meninggalkan sujud tilawah dalam satu momen, itu tandanya sujud tilawah tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Dan itu yang lebih kuat insya Allah. Makanya selama ini kita baca belum pernah apa? Sujud. Kapan ada praktek? Nanti ketika sholat. Benar gitu. Ya. Latihan. Nanti kalau saya pas lewat ayat ini, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian saya bertakbir, Allahu Akbar. Itu artinya sujud, itu ruku. Ngon sing subhanallah. Ya ini bener ini mau praktek. Nanti surat Al-Insyiqaq, surat Isya ya, saya paruh 2. Saya paruh 2. Ya, sampai ayat 15. Itu rakaat pertama. Rakaat pertama. Ayat 16 ke atas, rakaat kedua. Ayat 16 ke atas itu berarti fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Apa? Sujud. Terus bacanya apa? Seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nanti saya takbir lagi. Allahu Akbar. Apa? Berdiri. Terus saya melanjutkan sisa ayatnya tadi. Ya, sisa ayatnya. Tinggal 22, 23, 24, 25. Berarti tinggal berapa? Tinggal 4 ayat lagi. Terus saya takbir. Takbir apa itu? Ruku. Semudeng apa urung gigi? Ya? Setuju? Ya, nanti kita praktek ya. Ya, nanti kita praktek. Mudah-mudahan latihan mengamalkan apa? Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sebelum mengamalkan sunnah kayak gini tuh harus ada seperti ini, harus ada apa? Sosialisasi. Harus ada sosialisasi. Karena kalau enggak nanti bisa kacau. Apalagi saat sholat. Ya, apalagi saat sholat. Jadi jenengan nanti, wah, ustadznya nembe praktek, jenengan ngimami nang masjid langsung sujud. Rame nang buri. Ya. Jadi harus ada apanya dulu? Sosialisasi dulu.
Insya Allah nanti kita akan praktekkan di sholat isya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.